안녕하세요 여러분, 반갑습니다. 자, 여러분, kali ini kita akan masuk ke part yang keempat mengenai tata bahasa Korea. 그럼 baru 시작해볼게요. Pada tata bahasa ini, kita akan membahas mengenai AO Juda. Tata bahasa ini digunakan untuk mengatakan permintaan kepada orang lain atau lawan bicara kita untuk melakukan sesuatu. Cara menggunakan tata bahasa ini yaitu dengan menggabungkan kata kerja. Ketika kata kerja tersebut memiliki bacim atau diakhiri dengan konsonan, maka dia akan digabungkan dengan tata bahasa A 아니면 Ujuda. Contohnya, pada kata ikta yang artinya membaca. Seperti biasa, tanya yang berwarna merah kita pegu, lalu kemudian menjadi ik, di mana ik ini akan kita gabungkan dengan tata bahasa AO Juda, sehingga menjadi Ilko Juda, yang artinya tolong baca. Ketika kata kerja tersebut diakhiri oleh bacim biak, maka kata kerja tersebut sebelum digabungkan dengan tata bahasa AO Juda, dia memiliki ketentuannya tersendiri. Apakah ketentuan itu? Ketentuannya adalah pada kata kerja bacim biak tersebut akan mengalami perubahan ketika akan digabungkan dengan AO Juda. Dia bacim biaknya itu, si di bacim biaknya itu akan berubah menjadi O atau menjadi U, tergantung dari vokal sebelum bacim biaknya tersebut. Setelah bacim biak berubah menjadi vokal O atau U, maka dia yang akan menentukan apakah akan digabungkan dengan tata bahasa A Juda atau akan digabungkan dengan tata bahasa O Juda. Setelah itu, misalnya kita lihat yang lebih detail lagi, jika vokal sebelum biak itu adalah A atau O bulat, maka dia akan digabungkan dengan A Juda. Contohnya, pada kata dokta. Dokta di sini bukan dokta yang artinya panas, tetapi ini artinya adalah menolong, membantu. Makanya bunyinya dokta. Kalau topta, nah kalau top yang O-nya bunyinya itu berat gitu ya, top gitu ya. Nah, itu artinya adalah panas. Nah, kali ini kita akan berfokus pada kata dopta. Dopta di sini dia seperti biasa, dan-nya yang warna merah kita pegu dulu. Sehingga menjadi dop. Lalu kemudian dop ini akan kita gabungkan dengan tata bahasa AO Juda. Ketika bacim biak akan digabungkan dengan tata bahasa AO Juda, maka si bacim biak ini akan berubah dulu menjadi vokal. Ketika dia menjadi vokal, maka si bacim biak ini bisa berubah menjadi O atau menjadi U, tergantung dari huruf sebelumnya bacim biak. Seperti pada kata dokta ini, maka si bacim biak ini akan berubah menjadi O. Loh, kenapa O? Karena sebelum bacim biak ada vokal O bulat di sana. Jika vokal sebelum bacim biak adalah A atau O, maka dia akan berubah menjadi O bulat. Tetapi selain itu, maka dia akan berubah menjadi U. Sehingga ketika bacim biaknya berubah, maka dia tidak lagi berbunyi sebagai dop, tetapi dia berbunyi sebagai do, o. Nah, karena dia diakhiri dengan vokal O, maka dia akan digabungkan dengan tata bahasa Ajuda. Sehingga dia menjadi doa juda, yang artinya tolong, memberikan pertolongan. Ada lagi aturannya, yaitu jika vokal sebelum bacim biak adalah selain A atau O, maka akan digabungkan dengan O Juda. Contohnya pada kata jupta. Jupta, bukan cupta. Kalau cupta itu artinya dingin. Tetapi kalau ini jupta. Jupta yang artinya mungut, memungut barang. Gitu ya. Nah, jupta seperti biasa, hanya kita pegu dulu. Sehingga menjadi jup. Lalu kemudian jup ini akan kita gabungkan dengan
tata bahasa AO Juda. Lalu setelah itu yang kita ketahui bahwa sebelum bacin biep ada vokal selain A atau O, maka si bacin biep ini akan berubah menjadi U. Sehingga bunyinya akan menjadi ju-u. Ju-u. Nah, dari kata ju-u ini kemudian kita akan ketahui bahwa diakhiri dengan O. Maka ketika vokal selain A atau O, maka dia akan otomatis digabungkan dengan tata bahasa AO Juda yang bentuknya O Juda. Tetapi dia tidak menjadi ju-u O Juda, melainkan langsung digabungkan menjadi juo Juda. Juo Juda, yang artinya tolong pungut bla bla bla. Selanjutnya, ada kata kerja yang jika kata kerja tersebut diakhiri oleh bacin diget. Ya, ketika dia digabungkan dengan tata bahasa AO Juda, maka dia juga memiliki ketentuan tersendiri. Contohnya untuk menentukan apakah dia akan digabungkan dengan A Juda ataupun dengan O Juda. Yang pertama, jika vokal sebelum bacin diet ini adalah A atau O, maka dia akan digabungkan dengan bentuk A Juda. Contohnya apa, Sam? Contohnya pada kata data. Data yang artinya menutup. Seperti biasa, hanya kita pegu sehingga menjadi dat. Dari kata dat ini, bentukan dat ini kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa AO Juda. Tetapi perhatikan vokalnya sebelum bacin diget itu ada A. Sehingga otomatis dia akan menjadi dada Juda. Dada Juda. Yang artinya tolong tutup. Selanjutnya ada ketentuan yang kedua. Ketika vokal sebelum bacin diet ini, bacin diget ini adalah selain A atau O, maka si bacin diet ini akan digabungkan dengan tata bahasa O Juda. Contohnya pada kata deta. Nah, pada kata deta ini ada yang spesial nih, Yorobun. Kenapa? Karena akan adanya perubahan. Perubahan apa, Sam? Contohnya, pada kata deta ini, seperti biasa, awalnya kita akan menghilangkan danya dulu, danya kita pegu, sehingga menjadi det. Nah, dari det ini, kemudian akan kita mau gabungkan dengan tata bahasa AO Juda. Tetapi ada yang menarik di sini, kenapa? Karena pada kata deta ini merupakan bentuk kata tidak beraturan. Sehingga bacin digetnya itu dia akan mengalami perubahan bentuk menjadi real ketika dia akan digabungkan dengan tata bahasa yang diawali oleh vokal. Sehingga bentuk det ditambah dengan tata bahasa O Juda ini bukan menjadi dedo Juda, melainkan akan menjadi dero Juda, yang artinya tolong dengar. Selanjutnya, ketika kata kerja tersebut diakhiri sama bacin real. Tapi, untuk bacin real ketemu sama vokal, dia tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Contohnya pada kata mandelta yang artinya membuat. Seperti biasa, hanya kita pegu dulu, sehingga menjadi bentuk mandel. Yang kemudian kita akan gabungkan dengan tata bahasa AO Juda. Sehingga dia akan menjadi bentuk mandero Juda, yang artinya tolong buat. Ketika kata kerja yang diakhiri dengan bacin hiat akan digabungkan dengan tata bahasa AO Juda, maka akan ada catatan khusus, di mana pada kata virota yang kita pegu danya sehingga menjadi kerot gitu ya. Nah, pada kerot ini kan diakhiri oleh bacin hiat. Maka dia ketika digabungkan dengan tata bahasa AO Juda, maka dia tidak berbunyi sebagai keroho Juda, melainkan dia akan berubah menjadi
그래주다. Selanjutnya, pada kata kerja yang tidak memiliki bacin. Ini gampang banget. Kenapa? Karena kita nggak usah pusing-pusing lagi nih ingat aturan bacin kayak yang tadi-tadi. Kenapa? Karena langsung aja kita gabungkan. Contohnya pada kata sada yang artinya membeli. Sada seperti biasa hanya kita pegu. Sehingga menjadi bunyinya sa yang kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa aojuda. Tetapi ketika digabungkan dengan tata bahasa wujuda, maka dia tidak berbunyi sebagai sa'ajuda, melainkan dia akan berbunyi sebagai sajuda, yang artinya tolong beli bla bla bla. Selanjutnya ketika kata kerja hada yang akan digabungkan dengan tata bahasa aojuda, seperti biasa masih ingat aturannya? Ketika hada ketemu sama tata bahasa yang diawali dengan vokal, maka si hada otomatis menjadi bentuk he. Contohnya pada kata sukje hada yang artinya ngerjain PR. Seperti biasa, hanya kita pegu dulu, sehingga bunyinya menjadi sukje ha. Yang lalu kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa ao juda. Sehingga menjadi sukjehejuda yang artinya tolong kerjakan PR, tolong kerjakan tugas, gitu ya. Nah, supaya makin lebih jelas lagi, mari kita masuk ke dalam contoh kalimatnya. Kalimat yang pertama, contohnya yaitu 책 읽기는 귀찮아. 대신 네가 읽어주면 집중 잘 될 것 같다. 책 읽기는 귀찮아. 대신 네가 읽어주면 집중 잘 될 것 같다. Yang artinya adalah, aku malas membaca. Sebagai gantinya kamu aja. Sepertinya aku bisa berkonsentrasi dengan baik kalau kamu yang membaca. Tapi kalau kita translatein ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari adalah, aduh gue males baca, lu aja deh. Kayaknya kalau lu yang baca gue jadi konsentrasi deh. Contoh kalimat yang kedua. 너 심심하지? 그러면 이거 좀 도와줘. 너 심심하지? 그러면 이거 좀 도와줘. Yang artinya, lu lagi bosen kan? Kalau gitu tolong bantu ini aja. contoh kalimat yang ketiga yaitu 바닥에 떨어진 종이를 주워주세요. 바닥에 떨어진 종이를 주워주세요. Yang artinya, tolong pungut kertas yang jatuh di lantai. Contoh kalimat yang keempat adalah 문을 닫아주세요. 문을 닫아주세요. Yang artinya, tolong tutup pintunya. contoh kalimat selanjutnya yaitu 내 이야기를 들어줘. 내 이야기를 들어줘. Yang artinya, dengerin cerita gue dong. contoh kalimatnya lagi yaitu 이모, 이 피자를 다시 만들어 좀 주세요. 이모, 이 피자를 다시 만들어 좀 주세요. Yang artinya, Tante, tolong buat pizza ini lagi. Atau, Bu, tolong buat pizza ini lagi. contoh kalimat yang selanjutnya yaitu 제발 마지막 부탁이야. 이번 한 번만 그래줘. 제발 마지막 부탁이야. 이번 한 번만 그래줘. Yang artinya, tolonglah ini permintaan terakhirku sekali ini aja. contoh kalimat selanjutnya ini agak modus sedikit. 너만 보면 기분이 좋아져. 그러니까 이거 하나만 사줘. 너만 보면
기분이 좋아져. 그러니까 이거 하나만 saja. Yang artinya, cuman lihat kamu, moodku jadi membaik. Makanya, itu beliin aku ini satu aja. Atau dalam sehari-hari kita bilang, cuma lihat lu aja nih mood gue jadi membaik, jadi baik. Makanya beliin gue ini dong, satu aja. 우리 진정한 친구라면 내 숙제 정도는 해줄 수 있잖아. 우리 진정한 친구라면 내 숙제 정도는 해줄 수 있잖아. 우리 진정한 친구라면 내 숙제 정도는 해줄 수 있잖아. Yang artinya, kalau kita teman sejati bisa kan ngerjain PR-ku? Ya Rebun, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa di kolom deskripsi, sudah ada file PDF yang bisa Rebun download untuk membantu Rebun memahami tata bahasa dan kosakata pada bab ini. 그럼 sampai jumpa di video bab 2 part yang pertama selanjutnya. 신청해 주셔서 감사합니다.